anak-anakku yang saleh-salihah. Pada pertemuan hari ini kita tematik pelajaran bahasa Indonesia sudah sampai pada bab 4, yaitu tentang hak dan kewajibanku. Nah, pada pertemuan hari ini Ustazah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah awali dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sejak manusia dilahirkan di dunia, Allah menganugerahkan setiap manusia itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Contoh, kehidupan dalam keluarga. Dalam agama Islam pun sudah memberikan begitu banyak contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dan diterima oleh anak dan orang tua dalam kehidupan keluarga supaya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Islam juga telah mengaturnya dengan baik dan sesuai. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Misalnya, apa hak sebagai anak? Apa saja contoh hak daripada anak? 1. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk bisa sekolah, hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, dan banyak lagi yang lainnya. Itu merupakan salah satu contoh daripada hak. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Di sini Ustazah akan contohkan apa yang harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua kita, kepada guru kita. 1. Membantu orang tua. 2. Belajar. 3. Kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Misalnya sesudah belajar, buku, tas harus dirapikan. Kemudian pulang dari sekolah, bagaimana kita menaruh pakaian, menaruh sepatu, hendaknya ditaruh pada tempatnya. Itu salah satu contoh dari kewajiban anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kenapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, supaya dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita lakukan sebagai kewajiban dan apa yang sudah kita terima dari orang tua kita agar bisa berjalan dengan baik. Ustazah minta tolong diperhatikan di halaman 83. Saling menghargai. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya demikian, manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh saja ketika kita sakit di rumah sendirian, ketika kita sakit, kita tidak mampu untuk misalnya berjalan, pastinya kita akan perlu bantuan dari orang lain, entah itu bantuan dari ayah atau ibu, atau bantuan dari adik, kakak, atau saudara yang lainnya. Begitupun juga kalau kita hidup di masyarakat, kita juga tidak bisa hidup sendiri, pasti perlu pertolongan dari orang lain. Contoh, kalau kita misalnya ada keluarga kita yang sedang mengalami musibah, meninggal, tentunya itu sangat dibutuhkan bantuan dari tetangga kita. Untuk apa? Untuk membantu keluarga kita yang sedang terkena musibah sehingga bebannya tidak terlalu berat. Kemudian kalau ada hajatan juga demikian, pasti kita akan perlu bantuan dari tetangga kita. Kita tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Kemudian silakan diperhatikan halaman 84.
halaman 84. Di situ ada contoh. Fatimah terdiri dari 4 anggota keluarga. Ada Fatimah, ayah, ibu, dan Kak Udin. Setiap anggota keluarga pasti punya hak dan kewajiban. Semakin banyak keluarga, semakin banyak pula hak dan kewajiban di dalam anggota keluarga tersebut. Tadi kalau sudah Ustazah terangkan, apa itu hak? Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima dari siapa? Kalau misalnya di rumah, sesuatu yang harus kita terima dari orang tua kita. Kalau di sekolah, tentunya hak itu kita terima dari siapa? Dari guru. Contohnya hak kita sebagai murid apa? 1. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan buku. Kemudian hak kita juga mendapatkan kasih sayang dari guru. Kemudian kalau hak kita di masyarakat bagaimana? Hak kita di masyarakat juga demikian, akan mendapatkan 1. Pelayanan yang baik dari, misalnya kalau kita nanti sudah dewasa hidup bermasyarakat, mengurus sesuatu di desa, pastinya ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari kepala desanya, atau dari lingkup RT mendapatkan pelayanan yang terbaik dari lingkungan sekitar yang ada di rumahnya. Itu salah satu contoh daripada hak. Ayah dan ibu juga punya hak dan kewajiban. Contohnya, hak ayah dihormati, disayangi oleh anak-anaknya. Begitupun juga hak ibu, dihormati anaknya, disayangi anaknya. Sedangkan kalau kewajiban sebagai ayah apa? Mencari nafkah, memberikan kasih sayang kepada anaknya, memberikan kehidupan yang baik kepada anaknya. Sekarang kalau kewajibannya ibu apa? Mendidik anak-anaknya, mengurus rumah tangga. Jadi yang menyelesaikan pekerjaan di rumah itu kewajiban daripada ibu. Nah, di sini ibu tidak akan bisa melaksanakan kewajiban itu dengan baik tanpa bantuan dari anak-anaknya. Nah, kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Nah, oleh karena itu kita harus dan perlu saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Agar apa? Agar keluarga kita bahagia, agar keluarga kita harmonis. Nah, itu pertemuan pada pagi hari ini yang Ustazah sampaikan kepada anak-anakku. Semoga apa yang sudah diberikan Ustazah pada pagi hari ini bisa dimengerti. Nah, sebelum Ustazah akhiri, ada tugas dari Ustazah untuk membuat video di rumah, yaitu nanti Ustazah kelompokkan menjadi 2, grup perempuan sendiri, laki-laki sendiri ya, atau siswa perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Apa saja itu yang harus di video? 1, nanti boleh memilih ya anak-anakku, boleh memilih. Di sini banyak pilihan. Untuk yang perempuan, misalnya memvideo mencuci piring, membantu mama mencuci piring. Kemudian boleh menyapu, boleh mengelap kaca. Kemudian boleh menjaga adik atau menemani adik bermain, boleh di video. Seperti itu ya. Untuk siswa laki-laki nanti bisa memilih kegiatan yang Ustazah sampaikan ya. 1, mengelap kaca. 2, membantu ayah membersihkan sepeda atau membersihkan mobil juga bisa. Kemudian mengepel juga boleh, atau membersihkan tempat tidur juga boleh, atau ikut menjaga adik atau menemani adik bermain juga bisa. Setelah selesai membuat video, nanti anak-anakku bisa mengirim ke ustadzanya sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Ya, sudah. Untuk hari ini pertemuan dari Ustazah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.